Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Al-Malikul Haqqul Mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Masyarul muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, ihsan serta kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban ibadah, yakni salat Jumat. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya dan sekalian umatnya. Semoga kita senantiasa termasuk golongan hamba yang pandai bersyukur dan mendapatkan syafaat dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Amin. Selanjutnya khatib mengajak seluruh jamaah, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena takwa adalah sebaik-baiknya bekal untuk kehidupan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal atau disebut bulan Maulid. Disebut Maulid karena dalam bulan ini terjadi sebuah kejadian yang agung, yakni kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok paling mulia di dunia, sosok yang diperintahkan untuk senantiasa bersolawat untuk meraih syafaatnya. Bukan hanya kita saja yang bersolawat, malaikat dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun ikut bersolawat kepada beliau. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallim taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Kehadiran Nabi Muhammad SAW ke dunia ini membawa sebuah misi penting, yaitu memperbaiki akhlak manusia. Misi ini menandakan bahwa akhlak menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, karena itulah yang akan membawa perdamaian dan ketentraman dalam setiap interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Baihaqi dan Hakim, innama bu'istu utammima makarimal ahlak.
Sungguh aku diutus menjadi Rasul untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak menjadi bagian utama dalam bangunan kepribadian seorang muslim, sehingga para ulama menyebut bahwa al-adabu fauqal ilmi, bahwa adab, tata krama, akhlak di atas ilmu, yang dalam artian harus didahulukan untuk dimasukkan dalam diri setiap muslim. Dalam proses pendidikan pun sudah seharusnya mengedepankan aspek efektif, sikap dan karakter dibanding aspek kognitif, kepintaran otak. Fungsi guru dan orang tua yang paling utama adalah mendidik agar generasi muda menjadi baik. Bukan hanya mengajar untuk menjadikan generasi muda menjadi pintar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pendidikan karakter dan akhlak generasi muda di era saat ini menjadi sangat penting. Di tengah derasnya tantangan dan godaan zaman di era kemajuan teknologi yang semakin menjadi-jadi. Akibat perkembangan teknologi dan informasi saat ini, ancaman terhadap degradasi moral sangat terlihat di depan mata. Bagaimana tidak, saat ini akhlak generasi muda sudah mulai teredukasi akibat gaya hidup digital di zaman modern. Kejadian tindakan kriminal, asusila, kurangnya kepedulian sosial, menurunkannya rasa sosial kemanusiaan yang dilakukan dan dimiliki generasi muda mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sopan santun dalam berbicara sudah sangat mengkhawatirkan. Saat ini kita lebih asik bermain di dunia maya dengan ponselnya daripada bersosialisasi di dunia nyata. Kebiasaan berkomentar di media sosial yang tak melihat dengan siapa ia berbicara terbawa dalam kehidupan nyata, sehingga bisa dirasakan mereka menyamakan antara berbicara dengan teman dan berbicara dengan orang tua. Gampangnya berkomunikasi, berinteraksi dan mencari informasi juga sedikit demi sedikit menjadikan para generasi muda menggampangkan berbagai hal. Ini berdampak kepada sikap malas dan mudah menyerah pada tantangan permasalahan yang dihadapi. Mereka terdidik dengan hasil yang instan, tanpa perjuangan berat dan menghilangkan etos perjuangan serta sikap tak kenal menyerah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fenomena-fenomena ini patut direnungi oleh kita dan para orang tua pada umumnya. Momentum Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi saat yang tepat untuk kembali memperkuat penjagaan pada akhlak generasi muda. Mereka perlu dipantau aktivitasnya saat memegang handphone agar akhlak bisa benar-benar terjaga. Akhlak menjadi barometer apakah seseorang menjadi ihsan terbaik atau tidak. Bukan kepintaran yang menjadi barometer. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani dari Ibnu Umar, khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Terkait dengan kewajiban orang tua mendidik dan menjaga akhlak anak, ada firman Allah Subhanahu wa taala yang harus kita renungkan bersama, yang tertulis dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikah ghiladun sidadun la ya'sunallaha ma'amaruhum wa yaf'alun ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya,
kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Pada ayat tersebut Allah telah mengingatkan kepada kita agar orang tua mengarahkan anak-anak dan keluarga untuk menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya menjaga akhlak agar senantiasa sesuai dan sejalan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya agar senantiasa tidak meninggalkan generasi dalam keadaan lemah iman, lemah pengetahuan, lemah harta dan lemah akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wal yahsal ladzina law yaraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafun 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucap perkataan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain menjadikan Maulid sebagai momentum menjaga akhlak generasi muda, mari jadikan bulan Maulid ini sebagai kesempatan meningkatkan kuantitas dan kualitas sholawat dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sholawat, insyaallah hidup menjadi nikmat karena mendapat syafaat di hari kiamat. Syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi hal yang sangat penting untuk kita raih, karena kita tidak tahu ibadah mana yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi menurut kita kuantitas dan kualitas ibadah sudah maksimal, namun belum tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu senantiasa berdoa untuk meraih rahmat dari Allah serta perbanyak bersolawat kepada Nabi untuk meraih syafaatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebut ada seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi. Ia merasa tidak rajin dalam menjalankan ibadah, namun punya modal kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jawaban Nabi pun sangat menggembirakan, namun mengatakan sahabat tersebut akan dikumpulkan bersama Nabi di hari kiamat. An Anasi ibni Malik anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mata sa'ahud ya Rasulullah, qala ma'addadna lahu, qala ma'addadtu laha min kasirin salati wala saum wala sadaqah walakinni ahibbullah wa rasuluh, qala anta ma'amman ahbabt. Dari sahabat Anas, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, kapan hari kiamat terjadi ya Rasulullah? Nabi bertanya balik, apa yang telah engkau persiapkan? Ia menjawab, aku tidak mempersiapkan untuk hari kiamat dengan memperbanyak sholat, puasa dan sedekah. Hanya aku mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, engkau kelak dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah saatnya di bulan Maulid ini kita kembali meneladani akhlak Nabi sebagai suri teladan terbaik, termasuk teladan dalam mendidik, membimbing dan mengarahkan generasi muda sehingga menjadi generasi yang syarat dengan iman, ilmu dan akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu
yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Pertanyaannya, bagaimana agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi teladan bagi kita? Menilik ayat di atas, ada 3 orang atau golongan yang akan mampu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi teladan. Pertama, orang dari golongan yang mengharap rahmat Allah. Kedua, orang dari golongan yang yakin akan adanya kedatangan hari kiamat. Dan ketiga, orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu dari 3 orang yang akan mampu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang istiqamah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu adkurullah dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran surah Al-Ahzab ayat 41. Guru Mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, Syekh Kiai Haji Ahmad Sahibu Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu, telah mengajarkan dan memberikan contoh kepada kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amaliyah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyahnya. Bagi ikhwan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Suryalaya, zikir menjadi amalan harian yang tidak boleh ditinggalkan. Minimal setelah sholat fardu, paling sedikit 165. Semoga kita digolongkan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengamalan amaliyah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Suryalaya serta istiqomah sesuai tuntunan Guru Agung Syekh Kiai Haji Ahmad Sahibu Wafatajul Arifin. Semoga pula kita bisa meneruskan dan mewujudkan misi Nabi kepada para generasi muda, yakni menjadikan akhlak mulia sebagai sendi-sendi peradaban kehidupan manusia, dan senantiasa bisa meneladani akhlak Nabi, dan kita akan menjadi umatnya yang mendapat syafaatnya dan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.